Maka jenengan harus bisa ngukur masing-masing dirinya supaya dapat hatta yang sharifah tadi, supaya bisa sampai selesai sampai witir. Kalau jenengan tidak kuat sholat yang di Masjidil Haram tadi itu 33 rakaat, jadi 20 rakaat selesai, nanti setelah malam lewat tengah malam sholat lagi 11 rakaat. Kalau tidak kuat yang seperti itu, cari masjid yang memang seukuran kekuatan kita. Ya kalau di situ Bondo lah gampangannya gini lah, ada masjid yang 23, ada yang 11, ada musola yang 23, ada musola yang 11, rata, dan ini semuanya sah, semuanya sahih, tidak ada lebih utama satu sama lain. Yang utama adalah kelurusan niat dan kebagusan di dalam menunaikannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur bahwasannya sampai menjelang akhir bulan Sya'ban ini kita masih Allah beri taufik, beri kekuatan untuk berusaha istiqomah, setidaknya sholat berjamaah. Kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Hal pertama yang kita persiapkan di dalam menyambut tamu agung ini adalah kesiapan ilmu. Kita ilmui Ramadan itu apa dan siapa. Kemudian kenapa kok Nabi mendorong kita untuk menyambut tamu ini, Ramadan ini, dengan wajah berseri-seri, dengan rasa gembira. Kemudian kegembiraan itu nanti disebutkan ada beberapa poin sehingga kita punya alasan gembira, benar-benar gembira. Bukan gembira karena ikut-ikutan gembira gitu. Ikut-ikutan gembira. Terus nanti dari sebab kegembiraan itu apa yang harus kita lakukan. Di antaranya di beberapa tempat sudah kita bahas bahwa di antara alasan kita senang untuk menyambut Ramadan itu karena di dalam bulan Ramadan Allah akan membakar habis dosa-dosa kita. Jadi ketika kita membayangkan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Di antara bentuk panennya itu adalah satu, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan dosa-dosa kita dibakar habis.
Sudah paham ya Pak, Ramadan itu berasal dari bahasa Arab Ramado yang bermakna panas terik, panas sangat menyengat. Dia orang Arab keluar rumah kemudian panas terik itu ngomong Ramado bisamsi, jadi matahari kali ini sangat terik. Itu sudah kalimat umum. Kemudian kenapa kemudian menjadi Ramadan? Menjadi Ramadan itu ada tambahan, ada ro, ada mim, ada dot. Ramado biasa tadinya panas terik. Kemudian disifati peningkatan sifat superlatif menjadi alif dan nun, ini penguatan makna. Tadinya hanya panas terik, menjadi Ramadan menjadi panas terik yang sangat, yang membakar. Kalau ada kayu di luar kebakar, ada kertas kebakar, ada daun-daun kebakar, itu makna Ramadan. Jadi panas yang sangat ekstrim. Nah, sehingga Ramadan ini bermakna bahwa di dalam bulan Ramadan Allah membakar seluruh dosa-dosa manusia. Tapi ada syaratnya Pak. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat, informasi bahwa Ramadan itu dosa kita habis, maka orang yang sudah mengilmui tentang makna Ramadan dari segi lafdiyah itu saja sudah senang. Alhamdulillah, habis ini dosaku habis dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbakar habis, hangus. Keluar Ramadan menjadi orang baru, menjadi manusia baru, manusia suci insyaallah. Karena sudah habis janji Allah itu. La'allakum tattaqun, misalnya di dalam surat Al-Baqarah itu sudah jelas ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sugeng rawuh tattaqun. Orang yang muttaqin adalah orang yang berhak atas taman-taman surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Itu. Dan surga tidak akan ditakdirkan dimasuki oleh orang yang masih punya kotoran. Maka di surga itu tidak ada kotoran, Pak. Kotoran secara fisik berupa tinja dan lain sebagainya tidak ada. Kotoran secara i'tiqad, secara akidah juga sudah tidak ada. Kotoran secara dosa-dosa juga sudah tidak ada. Maka ketika Ramadan dosa-dosa oleh Allah dibakar habis, maka itu keluar menjadi orang yang sudah tidak punya dosa, menjadi orang yang muttaqin. Jaminannya itu. Terus ada semacam juknis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan 38. 38-nya dinyatakan man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini proses pembakarannya. Yang dibakar adalah dosa orang-orang yang man soma siangnya, man soma Ramadan, dengan tidak hanya sekedar puasa, tetapi puasa yang didasari imanan, rasa keyakinan, betul-betul berdasarkan iman, bukan berdasarkan dilihat orang dan lain sebagainya, wahtisaban, dan atas dasar penghitungan atau pengharapan dari muhasabah ya, dari kata itu kemudian jadi ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dalam dirinya adalah muhasabah, menimbang diri, menghitung diri, introspeksi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu siangnya. Nah, kemudian syarat agar dosa-dosa dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala hingga keluar jadi la'allakum tattaqun tadi adalah hadis yang nomor 37, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam atau sholat malam atau yang melek di malam hari bulan Ramadan. Melek dalam pengertian ya ibadah, taraweh lah, tadarus, qiyamul lail, sama imanan yang didasari oleh rasa iman dan ihtisab, bukan taraweh, tadarus karena di suatu masjid itu ini hidangannya enak-enak,
Saya dulu berburu Pak, masih kecil tuh. Berburu di masjid mana, diratani masjid mana sana kue-kuenya apa, mana kue-kuenya apa itu. Namanya anak-anak. Nah, bukan yang seperti itu. Jadi berdasarkan imanan wahtisaban, berdasarkan keyakinan iman dan mengharap pahala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu yang masuk kategori kriteria yang dosa-dosanya akan habis terbakar. Man qoma Ramadan. Sekarang ini menjelang nanti taraweh ya, taraweh. Barang siapa innahu man qoma ma'al imam. Ini ada satu ketentuan khusus yang diantara kabar gembira. Kenapa kita harus gembira nanti selain ada informasi valid tentang bahwa Allah akan membakar dosa-dosa kita, maka kita gembira banget kedapatan Ramadan ini. Dan doa kita dari waktu ke waktu di luar Ramadan adalah diantaranya, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itu ya. Terus diantara yang menggembirakan kita adalah di dalam bulan Ramadan itu amal ibadah kita diberi keleluasaan, nilai pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah dinilai sebagai ibadah wajib, besar pahalanya. Ibadah wajib yang dikerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraweh itu qiyamul Ramadan, salat malam di bulan suci Ramadan. Termasuk salat lail itu adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah masuk waktu Isya, itu salat lail. Setelah salat Isya, kemudian kita salat rawatib itu ba'diyah Isya itu sudah termasuk salat lail. Kemudian witir, misalkan bukan di dalam bulan suci Ramadan, habis sholat Isya itu kemudian witir sebelum tidur boleh, ya boleh. Bahkan Abu Hurairah diberi wasiat khusus oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah yang hakikatnya kepada kita semua, bahwa lakukan amalan sholat duha, kemudian sholat witir sebelum tidur, dan puasa ayyamul bid. 3 hal ini. Setelah mendapat wasiat itu, Abu Hurairah melaksanakannya sampai Abu Hurairah ini meninggal. Sholat witir sebelum tidur. Kenapa ini kita sampaikan? Selain menjelaskan tentang bahwa sholat witir termasuk sholat qiyamul lail, sholat lail, adalah hadis ini dispensasi yang sangat besar dari Allah, kemurahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa sungguh dia barang siapa yang salat malam bersama imam, taraweh bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai syaratnya. Kutiba lahu qiyamul lailatan. Baginya dicatat, ditulis seperti sholat malam, nilai sholat malam sepanjang malam. Dari maghrib Isya sampai subuh itu dinilai sedang sholat, nggak berhenti-berhenti, Pak. Nggak berhenti-berhenti, dan status sholatnya adalah sholat yang Allah terima. Karena sholat itu ada macam-macam, ada yang Allah terima, ada yang tidak Allah terima. Salat. Tapi salat, nilai pahala salat yang dimaksudkan adalah tentu nilai salat yang Allah terima, yang bernilai pahala. Ini nggih. Jadi taraweh itu berasal dari kata santai. Jadi taraweh itu memang sholat santai. Sholat santai beberapa rakaat, imam boleh duduk dulu, diam, minum,
Ya mau berzikir terserah, bebas, tidak ada ketentuan khusus. Makanya takmir itu kan menyediakan di sampingnya imam itu minuman. Ya memang di tengah-tengah sholat ketika sudah salam mau melanjutkan sholat itu afdolnya memang sejenak, berhenti sejenak, istirahat. Dengan asumsi sebenarnya istirahat karena sholat malam ini disunnahkan surat-suratnya yang panjang-panjang, bacaannya yang seenak mungkin, sefasih mungkin, sehingga tidak keburu-buru. Dapat satu salam itu, 2 rakaat itu bisa jadi kalau sholatnya ini memang berkualitas. Kalau di Temboro itu Pak, itu setiap malam tarawehnya itu menghatamkan 30 juz. Tarawehnya bisa kita bayangkan di Temboro, pusatnya jamaah tabligh itu di Ngawi. Ngawi nama Magetan ya Pak ya? Temboro nih Pak. Pundi Pak? Magetan. Masya Allah. Dan kemudian setelah dapat 2 rakaat salam, ya istirahat, memang istirahat dulu ya, nyelonjor ke sikil itu, imamnya yang minum, makmumnya ya ada yang minum gitu, dan sholat lagi. Dan sholatnya panjang-panjang, bukan yang 7 menit sudah 23 rakaat itu boro-boro mau istirahat Pak. Tidak ada tumak ninahnya. Tumak ninah itu berhenti sejenak setiap di antara gerakan itu. Tidak. Itu ya. Jadi makanya terkait dengan sholat ini, para takmir ini mempersiapkan betul-betul, karena Ramadan adalah bulan istimewa yang sedemikian agung nilainya. Taraweh itu, taraweh ada yang 11, ada yang 23 ya. Kalau di Masjid Haromain itu malah 2 kloter Pak, 20 rakaat dulu yang habis isya itu, tapi 20 rakaatnya itu ya hampir sampai jam 11 malam, karena sedemikian tartilnya, sedemikian tumak ninahnya itu. Setiap 2 rakaat ya berhenti sejenak, selonjor-selonjor, minum begitu. Dapat 20 rakaat stop, kemudian pulang. Nah nanti lewat tengah malam hadir lagi semua, digelar lagi sholat qiyamul lail lagi, sholat lagi. Baru setelah yang kedua itu pakai witir. Nah tetap hadis ini berlaku, man qama ma'al imam hatta yansorifa. Ini perlu catatan tebel-tebel Pak. Kalau jenengan ingin mendapatkan catatan sholat sepanjang malam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya hatta yansorifa, sholat malam bersama imam tadi jamaah sampai selesai. Maka jenengan harus bisa ngukur masing-masing dirinya supaya dapat hatta yansorifa tadi, supaya bisa sampai selesai, sampai witir. Kalau jenengan tidak kuat sholat yang di Masjidil Haram tadi itu 33 rakaat, jadi 20 rakaat selesai, nanti setelah malam, lewat tengah malam sholat lagi 11 rakaat, sudah sama witirnya. Kalau tidak kuat yang seperti itu, cari masjid yang memang seukuran kekuatan kita. Ya kalau di Situbondo lah, gampangannya gini lah, di Situbondo di mana-mana di Indonesia ini rata, ada masjid yang 23, ada yang 11, ada musola yang 23, ada musola yang 11, rata. Dan ini semuanya sah, semuanya sahih, semuanya tidak ada lebih utama satu sama lain. Yang utama adalah kelurusan niat dan kebagusan di dalam menunaikannya. Wis 11 salate kayak sepur, cepet-cepet gitu. Di Abror itu alhamdulillah 30 hari itu sudah beberapa tahun terakhir ini mengkhatamkan 30 juz. Jadi setiap malam 1 juz, 20 rakaat itu 1 juz, dibagi oleh imamnya. 1 juz itu 20 halaman, 20 halaman 10 lembar, berarti satu kali salam itu 1 lembar, berarti setiap rakaat itu 1 halaman bacanya. Dan tartil memang khusus, sudah mulai beberapa tahun terakhir ini di Abror itu diterapkan ada rotib, imam rotib. Imam rotib itu imam yang memang ditunjuk, imam yang memang diangkat
oleh Dewan Takmir. Tentu tidak sembarangan Pak. Imam Rotib itu tidak asal orang mau maju jadi imam, tetapi melalui sekitar 14 kriteria. Sekitar 14 kriteria ya, diantaranya yang jelas Islam, berakal, dan seterusnya sampai yang ke-14 itu syarat yang terakhir itu harus sudah menikah. Karena kalau Ramadan itu banyak anak-anak yang masih bujang-bujang itu yang mondok sudah hafal 30 juz, 15 juz, 20 juz, pulang kampung. Pulang kampung kemudian karena bacaannya bagus ditunjuk jadi imam. Nah ini kurang afdol karena belum nikahnya itu. Tetapi syarat pertama, kedua, ketiga sudah bagus. Nah diantaranya adalah sahibul lisan, fasih lisannya, melafalkan makharijul huruf, tajwidnya fasih. Itu diantara afdolnya, syaratnya jadi imam itu ya. Jadi tidak asal yang mau, tidak asal bondo sungkan-sungkanan begitu. Maka diantara tanggung jawab takmir, Dewan Takmir, bukan hanya ketua takmir, Dewan Takmir itu maksudnya ya atas kesepakatan, atas kepanitiaan Ramadan itu. Makanya di sini ada Gong Zuhri, ada Pak Dadang yang memang mengkonsep siapa-siapa yang layak atau yang memang ditunjuk untuk menjadi imam, terutama yang Ramadan ini. Tetapi sesungguhnya itu berlaku juga, ketentuan menjadi imam itu utamanya justru adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Ini bagian dari kewajiban takmir. Tetapi yang paling utama kewajibannya adalah waliul amr, wali, yaitu pemerintah, penguasa di lingkungan setempat. Itu berlaku juga sebenarnya tanggung jawab utama sebagai imam sholat fardu itu adalah waliul amr atau wali. Kalau di lingkungan RT ya Pak RT-nya sebenarnya loh ini, karena pemerintahan di dalam ketentuan syariat Islam itu tugas pokoknya adalah menjaga agama dan negara. Agamanya dulu, termasuk menjaga kelangsungan sholat berjamaah, termasuk memikirkan bagaimana agar umat ini senang ke masjid, senang ke musola. Kalau Gong Zuhri kemarin nge-share itu anak muda-muda diberdayakan, dibuat senang ke masjid, dijadikan, dikasih amanah menjadi pengurus apa ya. Syaratnya kalau di masjid, kalau untuk kalangan muda itu ada wifi, ada kopi, ada lagi di antara itu yang dipikirkan oleh pengemban amanah, memakmurkan masjid. Takmir itu maknanya adalah orang yang memakmurkan masjid, dari kata amaro, memakmurkan. Takmir adalah orang yang memakmurkan masjid. Tentu tidak bisa sendiri, tentu terdiri dari banyak elemen yang dilibatkan sehingga masjid, musola betul-betul makmur. Di antaranya tanggung jawabnya adalah menunjuk atau mengangkat imam rotib. Imam rotib itu imam tetap yang diangkat, bisa satu orang, bisa beberapa orang ya. Di masjid-masjid yang sudah maju seperti itu diangkat, dan melalui penseleksian kriteria, bukan kemudian terus diadakan pendaftaran lomba. Ada yang seperti itu, pendaftaran di masjid-masjid besar itu pendaftaran imam rotib namanya. Imam rotib itu imam tetap. Di Istiqlal, di Masjid Akbar Surabaya, Istiqlal Jakarta, di Masjid Syekh Said kemarin Gong itu sudah ada imam rotibnya. Joko Karian, masjid besar itu, dan terseleksi dengan benar berdasarkan bukan berdasarkan apa-apa, tapi berdasarkan memang ketentuan. Ada 14 kriteria tadi itu. Yang terakhir kriterianya adalah sudah menikah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.